Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Evosma. Baik, untuk materi UAS ini saya akan mencoba membahas tentang organisasi profesi guru. Yang mana di sini saya akan membahas 5 poin. Yang pertama yaitu terkait dengan pengertiannya, tujuan, kewenangan, fungsi, serta jenis organisasi guru. Yang pertama yaitu organisasi guru. Organisasi merupakan perkumpulan orang-orang yang berbeda pikiran dan disatukan dengan satu tujuan. Yang mana organisasi profesi guru ini menurut Undang-Undang Dosen Pasal 1 Undang-Undang Dosen Pasal 1 Poin 13 adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Yang mana terdapat ciri-ciri umumnya, yaitu hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi yang telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama. Yang mana dalam organisasi ini hanya terdapat satu profesi yang mana orang tersebut telah menyelesaikan pendidikannya dengan dasar ilmu yang sama. Yang kedua yaitu misi utama organisasi profesi guru adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi. Serta kegiatan pokok dari organisasi profesi adalah merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi, serta menetapkan kebijakan profesi. Kemudian dalam organisasi profesi guru juga harus memiliki kode etik dan memiliki dewan kehormatan. Yang mana kalau kita untuk menjadi seorang guru itu kita harus memiliki kode etik terlebih dahulu. Ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Sehingga kita dalam mengajar itu kita ada juga kode etik terhadap peserta didik kita, terhadap kita sesama guru dan terhadap atasan kita. Selain itu juga harus memiliki lembaga LKBH untuk membela dan melindungi guru. Selanjutnya yaitu tujuan organisasi profesi guru. Salah satu tujuan dari PGRI adalah mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Adapun menurut Undang-Undang RI Pasal 40 ayat 1, organisasi profesi keguruan mempunyai tujuan untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian dalam masyarakat. Yang mana guru ini bukan hanya mengajar peserta didik, namun juga ada pengabdiannya kepada masyarakat. Selanjutnya dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1992 pasal 61 ada 5 visi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu meningkatkan atau mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Sedangkan visinya secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. Baik, yang dimaksud profesional, tenaga kependidikan yang profesional. Misalnya kita sebagai seorang guru, yang mana ketika kita sebagai seorang guru yang telah berkeluarga contohnya. Misalnya di sini, kita telah memiliki seorang anak. Dan kita juga menjabat sebagai seorang guru, yang mana di waktu yang bertepatan, di jam yang bertepatan, kita memiliki jadwal untuk mengajar. Namun, di sisi lain, anak kita juga sedang sakit di rumah dan akan dibawa ke rumah sakit. Yang disinilah keprofesionalitas seorang guru diuji. Yang mana kita mempunyai tanggung jawab juga terhadap peserta didik, yaitu untuk mencerdaskan bangsa. Maka disinilah kita sebagai seorang guru harus meninggalkan anak kita demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah bukti dari tenaga
tenaga kependidikan yang profesional. Selanjutnya, kewenangan organisasi profesi keguruan. Yang pertama yaitu menetapkan dan menegakkan kode etik guru. Yang mana dari organisasi ini dialah yang pertama yaitu yang harus menegakkan serta menetapkan kode etik guru. Kemudian memberikan bantuan hukum kepada guru. Yang mana jika terkait ada masalah terhadap guru, organisasi keguruan ini akan memberikan bantuan hukum kepada guru, yang mana misalnya ada sebuah kasus guru yang dianiaya yang tidak lazim oleh peserta didik, dan kejadian ini sering terjadi ketika di sekolah-sekolah SMK ini sering terjadi. Maka hal-hal ini organisasi profesi keguruan memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum kepada guru tersebut. Kemudian memberikan perlindungan profesi guru, yang mana kita sebagai seorang guru juga memiliki perlindungan profesi. Selanjutnya, yang keempat yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, yang mana kita juga misalnya pembinaan dan pengembangan profesi guru, yang mana kita juga ada loh untuk pengembangan profesi kita gitu. Bukan hanya sekadar menjadi guru, namun kita juga diberikan pembinaan profesi guru. Selanjutnya yaitu memajukan pendidikan nasional, yang mana kewenangan dari organisasi profesi guru ini untuk memajukan pendidikan nasional. Fungsi organisasi guru. Yang pertama yaitu fungsi pemersatu, yang mana dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan falsafah tentang sistem nilai. Yang mana organisasi profesi guru ini juga ada abdi masyarakatnya tadi. Bukan hanya abdi kepada sesama guru, kepada peserta didik, namun juga terhadap masyarakat. Yang mana seorang guru ini organisasi ini juga berfungsi untuk pemersatu. Yang kedua yaitu fungsi peningkatan kemampuan profesional. Yang ini jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, yang mana dalam pasal 1 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga pendidikan, yang mana juga untuk mengembangkan serta meningkatkan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Selanjutnya, jenis-jenis organisasi keguruan. Di samping PGRI sebagai satu-satunya organisasi keguruan di sekolah yang diakui pemerintah sampai saat ini, ada juga organisasi guru yang disebut dengan MGMP, yang mana MGMP ini kepanjangan dari kependekan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran, yang didirikan atas anjuran-anjuran penjabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, ada lagi organisasi profesional resmi di bidang pendidikan yang harus kita ketahui, juga sebagai Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, yaitu ISPI dan lain-lain. Yang pertama dari jenis-jenis organisasi keguruan ini yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia, yang mana disebut juga dengan PGRI. PGRI ini lahir pada 25 November 1945. Setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi profesi guru ini, dari PGRI ini adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB tahun 1912. Kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia menjadi PGI pada tahun 1932. Tujuan utama dari PGRI ini adalah yang pertama yaitu membela dan mempertahankan Republik Indonesia atau organisasi perjuangan. Yang kedua, memajukan pendidikan seluruh rakyat berdasar kerakyatan.
Yang ketiga, membela dan memperjuangkan nasib guru khususnya dan nasib buruh pada umumnya. Makna dari visi PGRI adalah yang pertama yaitu makna terwujudnya PGRI sebagai organisasi perjuangan, yang mana wahana mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua yaitu untuk membela dan mempertahankan melestarikan NKRI. Yang ketiga untuk meningkatkan integritas bangsa dan menjamin terpeliharanya keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa. Selanjutnya juga berfungsi untuk berperan aktif memperjuangkan tercapainya tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Wadah bagi para guru dalam memperoleh, mempertahankan, meningkatkan, dan membela negara. Yang selanjutnya, yang jenis organisasi keguruan yang kedua yaitu MGMP, yang merupakan musyawarah guru mata pelajaran. MGMP ini adalah suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berbeda di suatu sanggar atau kabupaten kota, yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Selanjutnya, tujuan dari MGMP menurut pedoman MGMP Dekdiknas adalah yang pertama, tujuan umumnya. Tujuan umum MGMP adalah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Yang kedua terkait dengan tujuan khususnya, yang mana yang pertama memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien, yang mana guru mata pelajaran harus mewujudkan pembelajaran yang efektif serta efisien. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan, dan mencerdaskan siswa, yang mana jangan sampai pelajaran kita itu monoton. Kita juga harus memberi sedikit fun di dalam pembelajaran kita supaya siswa kita juga tetap aktif, juga asik dalam pembelajaran, dan dia tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu membangun kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, yang mana seorang guru ini juga mempunyai mitra dengan masyarakat sekitar, yang mana misalnya di sekolah kita nih ada masalah tentang kita juga membentuk saling berbagi, saling sharing terhadap misalnya juga bisa terhadap perilaku siswa, atau kita sebagai dosen guru biologi juga berbagi tentang bagaimana apa tanaman misalnya kepada masyarakat, karena mayoritas masyarakat di sana yaitu sebagai petani, juga bisa hal tersebut. Namun juga bisa terkait hal-hal lainnya yang juga sangat dibutuhkan terhadap masyarakat sekitar untuk sebagai mitra kerja kita. Selanjutnya yaitu peranan MGMP. Menurut pedoman MGMP Dekdiknas yaitu yang pertama yaitu mengakomodir aspirasi dari dan oleh untuk anggota. Yang kedua yaitu mengakomunikasi aspirasi masyarakat atau stakeholder dan siswa, melaksanakan perubahan yang lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu mitra kerja Dinas Pendidikan dalam menyebarkan informasi kebijakan pendidikan. Selanjutnya fungsi MGMP yaitu menyusun program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, serta mengatur jadwal dan tempat kegiatan secara rutin. Yang kedua, memotivasi para guru untuk mengikuti kegiatan MGMP secara rutin baik di tingkat sekolah, wilayah maupun kota. Yang ketiga yaitu meningkatkan suatu kompetensi profesionalisme guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian evaluasi, dan mampu mengupayakan peningkatan dan pemerataan mutu kependidikan di sekolah.
Organisasi yang ketiga yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI, yang mana ISPI ini lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya organisasi profesi pendidikan ini bersifat regional. Karena berbagai hal yang menyangkut komunikasi antar anggotanya, maka keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang pertama di Jakarta, yaitu pada tanggal 17 sampai 19 Mei 1984. Pada kongres tersebut menghasilkan 7 rumusan tujuan ISPI, yaitu menghimpun para sarjana pendidikan dan berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia, kemudian meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para anggotanya, dan membina serta mengembangkan ilmu seni dan teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Yang keempat yaitu membangun dan mengembangkan dan menyebarkan gagasan-gagasan baru dan dalam bidang ilmu seni dan teknologi pendidikan. Kemudian melindungi dan memperjuangkan kepentingan profesional para anggota. Kemudian meningkatkan komunikasi antar anggota dari berbagai spesialisasi pendidikan dan menyelenggarakan komunikasi antar organisasi yang relevan. Yang keempat yaitu kelompok kerja guru atau disingkat juga dengan KKG. KKG sebagai kelompok kerja seluruh guru dalam satu gugus, yang mana yaitu cangkupannya gugus. Pada tahap pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam kelompok kerja guru yang lebih kecil, yaitu kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas dan mata pelajaran. Yang mana ini juga berdasarkan misalnya guru khusus KKG guru kelas 8, guru kelas 7, dan hal-hal yang lainnya juga bisa terkait dengan jurusan, yang mana guru bahasa Inggris KKG hanya khusus guru bahasa Inggris, KKG guru matematika, dan lainnya. Yaitu tujuan dari organisasi kelompok kerja guru ini atau KKG ini yaitu yang pertama yaitu memfasilitasi kegiatan yang dilakukan di pusat kegiatan guru berdasarkan masalah dan kesulitan yang dihadapi guru. Yang kedua yaitu memberikan bantuan profesional kepada para guru kelas dan mata pelajaran. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman, keilmuan, keterampilan serta mengembangkan sikap profesional berdasarkan kekeluargaan dan saling mengisi atau sharing, yang mana kita sebagai guru terdapat misalnya kesulitan dalam materi mengajarkan narrative text, gimana peserta didik kita susah untuk memahami materi tersebut, maka kita sharing di sana dalam organisasi KKG kita, yang mana nanti juga ada teman-teman kita yang lainnya untuk berbagi. Kalau saya begini cara mengajarnya, alhamdulillah peserta didik saya paham. Maka fungsi dari KKG ini juga bisa untuk sharing. Kita sebagai seorang guru sering berbagi terkait apa kesulitan kita, apa yang kita hadapi, dan hal lainnya ya. Yang kemudian meningkatkan pengelolaan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan atau pakem. Mana yang saya sebutkan seperti sebelumnya, kita sering-sering sharing di sini, yaitu bagaimana kita untuk mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif gitu. Kemudian terkait hal ini, kalau KKG ini juga sering kita dengar, kita misalnya kita kadang diliburkan atau bagaimananya, tapi kadang sering kalau KKG ini seringnya sih di hari libur, yang mana kita simpulkan. Yang pertama, organisasi profesi guru ini yaitu kumpulan organisasi guru yang satu profesi, yang mana yang berbeda-beda tapi memiliki tujuan yang sama. Terdapat beberapa jenis organisasi keguruan. Yang pertama yaitu PGRI, yang kemudian yang kedua MGMP, yang ketiga yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. Kemudian yang keempat, yang terakhir kita bahas tadi yaitu kelompok kerja guru atau KKG. Mungkin hanya sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.